Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Baiklah, kita akan mendengarkan khotbah Minggu Rogate pada hari ini tanggal 9 Mei 2021. Namun lebih dahulu kita akan saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Rogate, tertulis dari 1 Yohanes 5 ayat 1-5. Demikian bunyinya. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 jenis keinginan manusia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ketiga keinginan tersebut merupakan musuh terbesar yang hidup dalam diri manusia, dan untuk menaklukkannya takkanlah mudah. Ada 3 cara untuk mengalahkan dunia, yakni yang pertama, iman atau percaya kepada Yesus Kristus. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa, yang telah mengalahkan dunia. Dari Yohanes 16 ayat 33b dikatakan, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Tuhan menghendaki agar kita, anak-anaknya, memiliki kuasa yang sama dengan yang Ia miliki, yaitu kuasa untuk mengalahkan dunia. Yang kedua, cara untuk mengalahkan dunia yakni hidup yang diperbaharui oleh Tuhan Allah, yakni lahir kembali. Kita bisa lihat dalam Yohanes 3 ayat 7. Orang yang dilahirkan kembali bukan berarti mengalami reinkarnasi, melainkan mengalami pembaharuan hidup, meninggalkan kehidupan yang lama dan memunculkan kehidupan yang baru. Segala dosa disucikan dan hidup dalam pertobatan. Yang ketiga adalah orang yang melakukan perintah Tuhan adalah orang yang hidup dalam ketaatan. Seluruh aspek hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan yang benar dan murni. Kita bisa lihat pada ayat ketiga yang mengatakan
bahwa perintah Tuhan itu tidaklah berat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal ini disampaikan oleh penulis 1 Yohanes ini di saat pada masa antikristus pada jemaat mula-mula, yang mana awalnya mereka juga berasal dari orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi mereka berubah akibat pengajaran yang tren pada saat itu, yang menekankan Yesus tidak benar-benar Kristus. Bagi kelompok antikristus ini yang kemudian disebut Gnostisme, yang memberi pengajaran bahwa Yesus tidak benar anak Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang mendapat tekanan penting yang disampaikan Yohanes. Pertama, ajakan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, tentu ia mengasihinya dan menuruti perintahnya sebagai bukti dari kepercayaan dalam kehidupan persekutuan. Yang kedua, dalam menuruti perintahnya tidak ada ketakutan. Ketakutan memperlihatkan ketidaksempurnaan kasih. Yohanes di sini menyampaikan strategi untuk mengalahkan dunia ini. Pada ayat kelima, siapakah yang mengalahkan dunia ini selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sikap percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, lahir dari Allah, haruslah dipelihara dengan baik dalam kehidupan dan doa. Sumber kekuatan kita adalah Dia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan nama minggu ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa, dengan topik pada minggu ini adalah doa orang beriman. Oleh karena itu, nats khotbah ini mengajak kita semua agar yang pertama, sebagai orang yang beriman atau yang percaya, kita tidak perlu takut dalam hidup di dunia ini, sekalipun harus berperang melawan dunia ini. Mengapa? Karena kekuatan kita adalah mengimani Allah itu sendiri, yang dimana Dia akan mengalahkan segala sesuatu yang menghambat perjalanan hidup kita. Jadikanlah iman kita sebagai sumber kekuatan kita menghadapi dunia ini. Yang kedua, hidup dalam doa. Orang beriman adalah orang yang hidup dalam doa tentunya. Sebagaimana dalam epistel Hana, pergumulan hidupnya dengan doa. Dari sana dapat kita belajar arti doa itu, yakni bertekun dari dalam doa. Yang kedua, kemuliaan Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan orang berdoa. Yang ketiga, mencurahkan pada Tuhan segala pergumulan hidup ini di dalam doa. Lalu yang terakhir, keempat, serahkanlah pada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Lalu yang ketiga adalah mengasihi Tuhan adalah bukti kita beriman. Melakukan perintahnya, itulah kehendaknya. Saudara-saudariku, kita sedang diuji ketaatan kita, kesetiaan kita kepadanya melalui masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, tetaplah kita berdiri teguh, jangan goyah. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat memasuki Minggu Rogate. Amin.
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada minggu ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengimani Engkau di dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk bertekun di dalam doa kami dan meyakini bahwa Engkau akan menolong kami. Tuhan, kami berserah kepadamu. Engkaulah yang memimpin hidup kami. Kami serahkan juga Tuhan kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Baik mereka yang mengalami kedukaan, kiranya Tuhan menghibur mereka. Baik mereka yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Baik mereka yang mengalami pergumulan iman, kiranya Tuhan menguatkan iman mereka. Kami berserah padamu Tuhan, dan tetaplah Engkau menyertai hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.